Hai, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di YouTube channel aku, Bunda Eci. Aku mau share lagi ya kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga hari ini. Jadi tadi pagi subuh itu aku ke pasar ya teman-teman, sekitar jam 5-an pagi. Ini belanjaannya sekantong gede ya. Tadi tuh pasarnya sepi banget teman-teman, nggak seramai biasanya, jadi lenggang gitu. Tadi aku juga beli jajanan getas atau ada yang bilang juga gemblong ya. Tiap daerah tuh beda ya namanya, tapi kalau di Jember namanya getas ya. Itu aku beli 10.000 karena memang aku sepengen itu gitu. Dan hari ini aku libur masak ya, jadi warung Bunda hari ini tutup. Jadi beli sarapannya di luar. Itu tadi tuh sepulang dari pasar itu ya aku mampir ke langganan aku nasi kuning ya, dan ternyata nutup gitu, padahal jaraknya tuh lumayan jauh ya dari pasar. Jadi kayak kalau ke tempat nasi kuning tuh ke barat, tapi kalau ke pasar itu ke arah timur. Itu aku dari pasar langsung ke barat ya, ternyata tutup. Jadinya aku pulang dan minta tolong suami buat belikan nasi kuning ya di tempat yang lain gitu. Alhamdulillah ada, dan ini juga nggak kalah enak ya karena juga langganan aku. Cuma karena keburu dingin banget ya tadi pagi tuh, jadi aku mending ganti aja deh, gantian suami aku yang aku mintain tolong untuk keluar beli nasi kuning gitu. Aku sengaja ya hari ini tuh nggak masak karena kan hari ini mau beresin belanjaan aku, jadi libur dulu ya dan isi energi dulu nih. Sebelum lanjut aku mau ngeberesin belanjaan aku ya dan aku tuh lumayan shock karena harga-harga di pasar itu masya Allah melambung tinggi ya. Tadi itu aku belanja habisnya kurang lebih sekitar 130-an. Itu pun aku nggak beli banyak prohe ya, aku cuma dapat ayam aja setengah kilo karena di dalam tuh aku kan pengen cumi ya, dan ternyata cuminya habis. Terus aku pengen usus, pengen hati ayam, itu juga nggak ada gitu. Jadi adanya cuma ayam aja, aku jadi cuma beli ayam aja ya. Rencananya tuh tadi mau aku beli di ibu tukang sayur langganan aku gitu ya teman-teman, mau pesen gitu. Ternyata ibunya juga lagi nggak jual, jadi ya udah deh hari ini cuma ada prohe ayam aja gitu. Mungkin besok atau kapan lah aku tambahin ya, atau enggak ya udahlah minggu depan dulu ya, karena Gibran kan sekarang udah nggak makan ayam. Ayamnya tuh cuma buat aku sama pak suami aja ya, barangkali kita pengen dipedesin atau di bumbu apa gitu ya selain ayam goreng ya nanti. Oke, setelah sarapan ini aku mau beresin kasur dulu. Jadi tadi selama sarapan itu tuan muda belum bangun, masih tidur ya. Tadi juga aku ke pasarnya tuh sendirian ya teman-teman. Jadi karena tadi tuh mendung banget, jadi aku sengaja nggak bangunin tuan muda ya supaya nggak ikut ke pasar, karena takutnya hujan gitu di jalan kan, kasihan ya apalagi pagi-pagi gitu kan ya. Jadi ya udah aku berangkatnya sendirian dan buru-buru gitu. Makanya ya pantesan di pasar tuh sepi, mungkin orang-orang takutnya hujan kali ya. Karena memang semalaman itu hujan deres banget ya, sampai teras aku tuh basah, teras depan basah, teras samping juga lumayan basah ya, saking emang deresnya. Cuma alhamdulillah sih aku pas ke pasar tadi tuh nggak ada hujan ya, sampai aku pulang sampai pagi tadi tuh nggak hujan. Hujannya itu baru siang ya jam-jam setelah zuhur itu mulai hujan. Dan seperti biasa, kalau malam hari hujan itu pasti kita semua tidurnya di kamar depan ya, supaya tidak terganggu suara hujan. Kalau di depan itu kayak nggak dengar apa-apa gitu loh cuma kalau di kamar belakang gerimis aja kita pasti kedengeran gitu. Jadi lebih amannya kita tidur di kamar depan aja. Ini beresinnya juga udah hampir selesai. Tadi udah aku pinggirin juga bantal-bantalnya ya. Lanjut aku tarik spraynya dan dikepusin seperti biasa.
Dan aku memang sengaja nggak langsung beresin belanjaan aku ya teman-teman. Aku kerjainnya tuh kayak ya udahlah pelan-pelan gitu ya. Aku kerjain yang lain dulu. Ini juga kipasnya gundulan ya, karena Pak suami udah mengambil bagiannya untuk bersihkan kipas. Jadi karena dia tahu aku sibuk ya, jadi dia juga menyibukkan diri sebelum aku kasih aba-aba ya teman-teman. Dia udah paham lah ya. Dia udah langsung ngambil kipas ya buat dibersihin gitu. Dan aku juga minta tolong untuk dibersihin kamar mandi ya, mumpung Pak suami libur. Jadi tugas bersihin kamar mandi pakai HCL itu sekarang tugasnya Pak suami ya. Minimal 2 minggu sekali gitu ya, karena memang kamar mandi aku tuh cepet kuning ya teman-teman. Itu khusus HCL nya aja 2 minggu sekali, tapi hampir setiap hari itu kalau mandi selalu aku sikatin gitu ya, sambil aku sikatin bagian sela-selanya gitu biar nggak cepet kuning. Kasihan juga kan suami harus bergelut dengan HCL ya sebenarnya, cuma ya mau nggak mau harus tetap dibersihin pakai HCL sih untuk hasil yang lebih maksimal ya teman-teman. Oke, ini lanjut, aku mau beresin cucian dulu sebelum ngefood prep ya, karena nanti pasti aku banyak cuci sayur-sayuran di wastafel. Jadi kita singkirkan dulu lah ya ini piring-piring kotor, wajan kotor ya. Semalam itu pas udah mau tidur banget nih, dua orang laki-laki di rumah aku tuh kelaparan, jadi mereka masak-masak sendiri di dapur gitu. Jadi aku ya udah biarin aja gitu ya. Dan aku juga kalau hujan-hujan tuh mager banget mau cuci piring ya mam, jadi keburu dingin gitu ya mau nyentuh air, jadi aku biarin aja deh tadi malam cuciannya ya. Oh ya, BTW kemarin itu maksudnya tadi kayaknya ya ada yang komen di video aku ya teman-teman, bunda siapa ya namanya ya, aku lupa. Pokoknya ada yang komen kalau di Jatim itu lagi ada kasus pembunuhan ya, itu sampai dimutilasi. Jadi sampai bagian-bagiannya tuh mencar-mencar gitu ya mam, kepalanya di mana, tangannya di mana, kakinya di mana gitu. Nggak ngerti sih mam ya motifnya apa, kenapa dipencar-pencar kayak gitu. Cuma kalau motif pembunuhannya sih katanya suaminya cemburu ya, karena memang istrinya diduga selingkuh gitu, jadinya dibunuh deh di kamar hotel ya. Kalau bunuhnya sih di ini ya mam ya, lehernya ya, terus baru dipotong-potong gitu jasadnya ya teman-teman. Masya Allah sadis banget, kasihan banget, padahal udah punya 2 anak yang lucu-lucu ya, kalau nggak salah cowok dan cewek ya anaknya ya teman-teman. Pokoknya teman-teman hati-hati ya, karena kejahatan itu ada di mana-mana, nggak disangka-sangka kadang-kadang juga dari orang terdekat kita gitu ya. Terus mungkin juga suaminya psikopat kali ya mam ya, sampai tega ngelakuin itu gitu. Padahal anaknya ya udah lumayan gede-gede ya, udah kayak mungkin usianya udah 5 tahun ke atas kali ya anak-anaknya ya mam ya. Tapi di situ di tempat kejadian kayaknya sih nggak ada anaknya ya, nggak tahu kemana. Pokoknya orang tuanya itu nginep di hotel ya, entah itu yang cowok itu suaminya atau pacarnya, aku kurang paham juga ya mam ya. Tapi tersangka udah tertangkap ya teman-teman, dan aku lihat video penangkapannya tuh cengengesan gitu loh, kayak mungkin kayak psikopat kali ya mam ya. Emang kalau bukan psikopat sih nggak mungkin setega itu ya, dan udah direncanain sih, karena memang dia sengaja beli pisau dapur baru untuk melakukan aksinya ya, berarti kan pembunuhan berencana ya mam ya. Aduh, pokoknya hati-hati deh teman-teman ya, orang-orang tuh kayak gimana ya, kelakuannya tuh udah tidak mencerminkan manusia gitu ya, bisa setega itu. Pokoknya harus jaga diri, jaga perkataan ya, soalnya kadang-kadang tuh banyak kasusnya tuh cuma karena sakit hati diolok-olok, sakit hati karena perkataan seseorang, bisa sampai tega melakukan hal yang senekat itu ya, menghilangkan nyawa orang lain ya cuma gara-gara perkataan gitu. Kadang-kadang kan kita nggak ngerasa ya mam nyakitin hati orang lain, kita ngerasanya tuh ya udah ngomong biasa aja gitu ya, ternyata orang lain itu kebawa masuk ke dalam hati gitu.
Di kasus itu aja mungkin si ceweknya atau istrinya itu merasa, wah suami aku ngajak staycation nih, mau nyenengin aku, ternyata jadi petaka ya, jadi malam terakhirnya di dunia ini ya, yang dia kira bakalan seneng-seneng, happy-happy staycation, ternyata malah maut menjemput ya di hari itu ya. Pokoknya hati-hati deh teman-teman ya, nggak di rumah ataupun di jalan, di mana aja selalu hati-hati dan waspada ya. Oke, balik lagi ke video. Ini aku udah selesai nyuciin sayur-sayurannya dan aku masih tetap pakai metode yang sama ya untuk penyimpanannya. Pakai lap yang dibasahin di bagian bawah dan di bagian atas nanti ditutup juga pakai lap basah ya mam untuk sayurannya. Ini aku sayurannya belinya ini aja karena memang bingung tadi tuh ke pasar mau beli apa gitu ya. Kalau sayuran aku nggak ada pandangan sih emang mau beli apa, tapi kalau prohe itu aku udah ada pandangan, ternyata banyak yang kosong ya, nggak ada. Ini aja sih yang aku beli ya, aku tuh habisnya sekitar 130-an karena aku ada beli perbawangan yang stoknya udah mulai menipis dan juga cabai itu lagi mahal ya mam. Jadi belanjaan aku lumayan ya habisnya, padahal prohenya nggak begitu banyak ya. Biasa kalau aku nggak beli perbawangan dan cabe ini pasti dapet prohenya udah macem-macem ya mam. Tapi tadi tuh aku memang udah sengaja ya mam bawa budget lebih karena aku tahu harga-harga di pasar tuh kayaknya lagi melambung tinggi, jadi aku sediain budget yang lebih. Tapi ternyata barangnya yang mau dibeli malah nggak ada ya, jadi ya udahlah, nanti aku sambung di ibu tukang sayur aja untuk prohenya kalau butuh ya. Kalau nggak butuh ya udahlah, ini aja ya untuk seminggu ke depan kayaknya sih cukup ya teman-teman. Oke, ini lanjut aku masukin ke kulkas. Jadi kulkas aku itu akhir-akhir ini agak-agak error, nggak bisa dikecilin, jadi kalau mau ngilangin bunga esnya tuh harus dicabut ya kabelnya ya mam, baru bisa gitu. Jadi ya udahlah, banyak ini ya bunga esnya ya. Ini aku tata-tatain di rak ketiga, itu memang ada banyak sisaan lauk aku ya kemarin, karena kemarin aku masak pare itu masih ada sisa dan ada adonan bakwan jagung juga ya. Oke, sekian dulu ya mam video yang bisa aku sharing kali ini, mudah-mudahan teman-teman berkenan ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.